I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, mari kita membahas mengenai virus. Kali ini kita akan membahas mengenai virus bakterial dan virus hewan dan tumbuhan. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas virus bakterial. Apa sih itu virus bakterial? Nah, bakteriofage ini berasal dari kata from bacteria dan bahasa Yunani phagein, atau yang berarti dimakan. Nah, dari asal kata tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa bakteriofage ini merupakan virus yang menyerang bakteri. Bakteriofage ini ditemukan oleh Thorpe pada tahun 1916 dan di Herle 1917. Nah, bakteriofage ini sederhananya juga disebut dengan phage, merupakan virus yang menginfeksi atau menyerang bakteri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri bakteriofage. Nah, dari ciri-cirinya ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada struktur tubuhnya dan yang kedua cara replikasi bakteriofage. Oke, kita akan membahas dulu mengenai struktur tubuhnya. Pada tubuh bakteriofage ini tersusun atas kepala, ekor, dan serabut ekor. Kepalanya ini berbentuk segi banyak atau disebut juga dengan polihedral, yang di dalamnya itu mengandung DNA atau RNA saja. Dari kepalanya ini muncul tubus atau selubung memanjang yang disebut dengan ekor virus. Oke, untuk cara replikasi bakteriofage ini dapat bereplikasi melalui siklus litik atau siklus lisogenik. Nah, ada beberapa virus dari bakteriofage yang hanya bisa dengan siklus litik saja. Tapi ada juga yang bisa dengan dua-duanya. Untuk yang bisa keduanya ini disebut juga dengan temperate virus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelompok morfologi bakteriofage. Ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada tipe A yang paling rumit. Ini mempunyai kepala heksagonal, ekor yang kaku dengan seludang kontraktil dan serabut ekor dengan DNA-nya yang berjumlah 2. Nah, yang kedua ini merupakan tipe B, serupa dengan tipe A, tetapi tipe ini mempunyai kepala heksagonal. Nah, dia tidak memiliki seludang kontraktil, ekornya kaku dan mengenai serabut ekor. Ada atau tidak mempunyai serabut ekor dengan DNA berjumlah 2 juga. Nah, yang ketiga ini tipe C, ini dicirikan oleh sebuah kepala heksagonal dengan ekor yang lebih pendek dari kepalanya. Ekornya ini tidak mempunyai seludang kontraktil dan mengenai serabut ekor. Nah, serabut ekor ada atau tidak dengan DNA berjumlah 2 juga. Nah, yang keempat ini yaitu tipe D. Tipe ini mempunyai sebuah kepala tanpa ekor dan kepalanya ini tersusun dari kapsomer besar. DNA-nya hanya berjumlah 1. Yang kelima ini adalah tipe E. Tipe ini mempunyai sebuah kepala tanpa ekor dan kepalanya tersusun dari kapsomer kecil dengan RNA berjumlah 1. Nah, yang terakhir ini ada tipe F. Tipe ini berbentuk filamen dengan DNA berjumlah 1. Ternyata, faktor yang perlu diperhatikan dalam kultivasi mikroorganisme adalah faktor kebutuhan nutrien di samping faktor yang lainnya yang perlu untuk kehidupannya. Sebagai bahan informasi, bakteriofage bisa bereplikasi melalui siklus litik ataupun siklus lisogenik. Materi selanjutnya membahas mengenai morfologi dan komposisi virus hewan serta tumbuhan. Virus hewan dan tumbuhan tersusun dari suatu inti asam nukleat yang terletak di tengah dan dikelilingi oleh suatu kapsid. Semua virus memiliki struktur simetri sejati. Namun, pada beberapa virus hewan, nukleokapsid atau asam nukleat dan kapsid dibungkus oleh suatu membran luar yang disebut sampul, yang terbuat dari lipoprotein dan menyembunyikan simetri ini. Virus yang mempunyai sampul peka terhadap pelarut lemak seperti eter dan kloroform. Kemampuan menginfeksinya dilumpuhkan oleh pelarut. Selanjutnya, reproduksi virus hewan dan tumbuhan. Reproduksi virus terjadi di dalam sitoplasma, di dalam inti atau di kedua-duanya. Protein serta komponen-komponen asam nukleat virus dirakit menjadi partikel virus dan dibebaskan dari sel inang. Langkah-langkah infeksi virus adalah
Yang pertama, pelekatan atau adsorpsi. Yang kedua, penetrasi dan pelepasan selubung. Ketiga, replikasi dan biosintesis komponen. 4. Perakitan dan pematangan. Serta yang terakhir, pembebasan. Selanjutnya, klasifikasi virus hewan dan tumbuhan. Salah satu cara klasifikasi yang mula-mula dipakai dulu didasarkan pada afinitas jaringan virus. Umpamanya virus neurotropik atau jaringan saraf dan virus dermatropik atau jaringan kulit. Dengan berkembangnya metode-metode pengukuran ciri-ciri fisik, kimiawi, dan biologis virus, telah terhimpun informasi untuk merumuskan suatu skema klasifikasi yang didasarkan pada sifat-sifat ini untuk semua virus. Virus tumbuhan mempunyai nama-nama kelompok yang deskriptif, tetapi tanpa famili atau genus. Salah satu contohnya ialah kelompok virus mosaik ketimun. Selanjutnya, kultivasi virus. Kultivasi virus hewan dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti yang pertama yaitu telur ayam berembrio. Telur ayam yang subur atau berembrio yang telah diinkubasikan selama 5-12 hari dapat diinokulasi melalui kulitnya secara aseptik. Lubang dapat ditutup dengan lilin parafin dan telurnya diinkubasikan pada suhu 36 derajat Celcius selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan virus. Yang kedua yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan virus dimulai dengan kultivasi embrio anak ayam cincang di dalam serum atau larutan-larutan garam. Ini menuntun ke arah penggunaan kultur jaringan murni sel-sel hewan yang dapat diembuhi virus. Materi selanjutnya mengenai pengaruh infeksi oleh virus pada sel. Pengaruh infeksi oleh virus pada sel akan menyebabkan kematian sel dan tubuh inklusi. Yang pertama tentang kematian sel. Kematian sel merupakan penyakit pada inang yang disebabkan oleh infeksi virus bervariasi dari tidak ada gejala sampai pada kerusakan yang besar. Nah, ini akan menyebabkan sel-sel terinfeksi dan membawa kematian. Yang kedua, tubuh inklusi. Tubuh inklusi merupakan agregat subunit virus yang tak terakit dan virion utuh di dalam sel-sel yang terinfeksi. Secara eksperimental, tubuh-tubuh itu dapat dipisahkan dari selnya dan digunakan sebagai inokulum untuk menginfeksi sel-sel yang lain. Nah, yang dimaksud dengan inokulum di sini merupakan bahan padat atau cair yang mengandung mikroba seperti virus, jamur, bakteri yang ditambahkan ke dalam substrat media fermentasi yang hasilnya akan diambil dan digunakan untuk menginfeksi sel-sel yang lain. Selanjutnya mengenai penyakit progresif dan fatal yang berkaitan dengan virus. Virus akan menyebabkan berbagai macam penyakit yang sangat berbahaya bagi manusia dan hewan. Penyakit progresif tersebut akan secara lambat laun memburuk dan biasanya berakhir dengan kematian. Ada beberapa penyakit-penyakit progresif yang fatal yang berkaitan dengan virus. Sebagai contoh yaitu penyakit kuru pada manusia dan scrapie pada hewan. Penyakit kuru pada manusia merupakan penyakit yang menyebabkan kemunduran pada sistem saraf pusat manusia. Penyakit kuru ini tersebar terbatas pada raket flore di irian. Penyakit ini disebabkan karena masyarakat tersebut memakan jaringan otak manusia yang telah meninggal pada saat upacara keagamaan, sehingga dapat menyebabkan berbagai macam infeksi. Yang selanjutnya yaitu penyakit scrapie pada hewan. Penyakit scrapie pada hewan merupakan infeksi kronis pada sistem saraf pusat domba. Scrapie adalah penyakit yang fatal pada domba yang menular melalui cairan fetus dari domba yang terinfeksi ke populasi. Nah, dinamakan penyakit scrapie ini karena hewan yang sakit itu cenderung untuk menggarut benda-benda yang mati di sekitarnya.